Oke, jadi balik lagi ya, bagaimana kebutuhan air sebagai pengisi utama dari tubuh kita, di mana 80% air di tubuh kita itu adalah air atau dalam bentuk darah, sehingga sangat penting mengkonsumsi air yang bermanfaat atau air yang apa namanya bagus untuk tubuh kita, bukan hanya untuk menghilangkan dahaga atau menghilangkan haus, tapi juga bermanfaat untuk tubuh seperti itu. Kalau di pasar, air mineral dalam kemasan itu dibagi dalam tiga botol atau tiga berdasarkan warna dalam botol. Yang pertama adalah air biru. Ini mungkin saya nggak sebut merek ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Di mana air dengan biru ini adalah air yang berasal dari pompa hasil penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu, namun eh, masih terdapat mineral di dalam airnya. Sehingga air ini biasanya pH-nya di sekitar 7, masih di sekitar 7 lah, 6 sampai 7. Di mana air tersebut adalah air yang layak konsumsi, namun mineralnya juga namun mineralnya juga pun masih tersedia di dalam botolnya. Gitu. Air pengolahan, air penyulingan, namun mineralnya masih terdapat di botolnya. Lalu yang kedua adalah air dengan botol berwarna hijau. Nah, ini biasanya harganya agak mahal ya. Kenapa? Karena air ini diambil langsung dari mata air eh, tersebut gitu. Contohnya misalnya air dari pegunungan Fuji, air dari pegunungan Salak. Nah, ini artinya air yang diambil langsung dari mata air, bukan dari proses pengolahan. Sehingga air kualitas airnya terjamin plus mineralnya juga masih utuh karena berasal dari alam langsung. Oleh karena itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan yang warna biru atau warna. Yang terakhir adalah waktu berwarna putih. Nah, ini biasanya yang air istilahnya yang air di tanah ya, air yang melalui penyulingan, namun jumlah mineralnya sudah sangat sedikit sekali. Masih ada, namun sudah sangat sedikit sekali. Dan air ini biasanya yang paling murah karena sumbernya yang eh, penyulingannya yang tidak tidak secanggih yang biru dalam hal filtrasi maupun hukuman, namun masih layak untuk dikonsumsi. Namun mineralnya sudah hampir hilang, sehingga bisa dibilang keaslian airnya itu bisa dibilang hilang. Gitu. Tapi apakah mineralnya masih ada? Masih ada, tapi sangat sedikit. Seperti itu. Karena banyak yang mineralnya hilang akibat proses penyulingannya. Seperti itu. Nah, selain dari air dari kemasan juga kita banyak air yang pakai pompa ya atau air tanah ya, pakai kita bilang pakai jet set ya, pakai apa namanya bukan jet set, pakai hanyol lah kalau gitu mereknya ya gitu kan hanyol, di mana mengambil air dari tanah. Namun ini beberapa bisa dilihat air tanah di Indonesia juga sudah bisa dibilang kualitas sudah jelek ya, karena istilahnya logam berat di air tanah kita juga sudah tinggi, sehingga mungkin ada yang di beberapa daerah mungkin di Jakarta ya terutama, kalau dicium airnya dari tanah itu ada seperti bau bau besi atau bau belerang agak kuat itu seperti bau besi lah. Itulah kenapa sebenarnya air tersebut sudah tinggi dengan cemaran logam gitu, sehingga kurang baik untuk dikonsumsi atau untuk dipakai sehari-hari. Nah, selain tadi air bahan botolan, nah, eh, efek dari penggunaan air kayak air dalam kemasan atau AMDK, air minum dalam kemasan, itu menyebabkan sampah, ya kan? Karena botol plastik itu kita sudah tahu itu banyak merusak lingkungan karena plastik itu tidak mudah untuk diurai, sehingga butuh bertahun-tahun untuk bisa mengurai plastik. Nah, mungkin mendengar sekarang gerakan menggunakan botol minum atau tumbler ya untuk mengurangi jumlah botol air yang dibuang per hari. Nah, bedakan air putih dengan air mineral. Kalau air putih mungkin Bapak Ibu yang masak air dari PAM lalu dimasak lagi dengan dididihkannya di panas apa dididihkan lah ya, dimatangkan, itu
bisa disebut sebagai air putih. Namun tadi harus direbus dahulu. Kenapa? Karena banyak istilahnya parasit dan kotoran yang harus dibuang dan bisa mati, bakterinya mati jika dipanaskan. Biasanya kalau mendidih 100 derajat itu biasanya eh, bakterinya bisa mati sehingga masih bisa dikonsumsi. Namun itu disebut sebagai air putih. Sedangkan yang tubuh kita butuhkan adalah air mineral. Air mineral ini air yang mengandung eh, mineral-mineral baik untuk tubuh plus pH-nya disarankan itu ke arah basa atau pH alkali seperti itu. Eh, apa namanya? Dan saja bakterinya nggak ada ya. Tadi juga sudah dibunuh atau dinetralkan. Nah, oleh karena itu hadirlah eh, sebuah produk baru yang namanya Nextline. Nanti saya ada ininya, kardusnya seperti ini, Mbak, kelihatan ya. Nah, kardusnya seperti ini. Nanti kita unboxing lah ya setelah PowerPoint selesai. Jadi eh, bisa bentuknya seperti ini, Bapak semua. Kalau yang belum pernah lihat, ini bentuknya ada jar di bagian dalam, lalu ada jar juga di bagian luar. Jadi mungkin kalau aslinya mungkin bisa dilihat ya. Jadi ada penampungan air di bagian dalam dan penampungan air di bagian luar. Jadi air pertama masuk ke dalam jar yang nomor satu di bagian dalam, lalu melalui filtrasi di bagian bawah yang ada lingkaran bawah itu tulisan filter. Nah, nanti akan keluar dari jar yang bagian luar. Seperti itu. Jadi jar bagian dalam melalui filtrasi keluar dari jar yang bagian luar. Seperti itu. Jadi prosesnya hanya seperti itu. Dan eh, prosesnya pun mudah hanya dengan klik satu tombol saja di bagian bawah yang ada gambar air ini. Nah, itu tinggal diklik sekali saja untuk menjalankan alatnya. Jadi instalasinya mudah sekali dan apa namanya hanya cukup satu klik untuk apa namanya untuk menjalankan alat tersebut. Kapasitasnya berapa Pak Deddy? Kurang lebih 1,2 sampai 1,4 liter. Normal, totalnya sebenarnya 1,4 liter di awal. Namun ketika sudah dipakai berulang, maka saya bilang mungkin tinggal 1,2 sampai 1,3. Kenapa? Karena ada air yang masih tersimpan di alat, gitu di bagian alatnya. Jadi yang masuk sama keluar mungkin jumlahnya berbeda kalau di awal. Kenapa? Karena ada yang tersisa air yang masih ada di alatnya. Jadi kalau masuk 1,4, mungkin yang keluar sekitar 1,3 di awal. Tapi lama kemudian kan airnya akan bergerak terus kan sehingga kurang lebih 1,3 sampai 1,4 kapasitas air. Prosesnya cepat 1 sampai 2 menit aja, sampai 5 menit, 1 sampai 2 menit aja. Lalu juga pemakaian awet jangka panjang bisa sampai 4 tahun. 4 tahun ini adalah misal baterai dari si uh, Nextlife nih. Jadi Nextlife ini listriknya menggunakan baterai yang dicas. Namun sebagaimana kita gunakan sesuatu elektronik ya, seperti handphone, TV dan lain-lain, walaupun dicas baterai, namun bertambahnya umur maka kapasitas baterainya juga akan menurun. Jadi eh, setelah itu kurang lebih di 4 tahun itu sudah mungkin harus ganti baterai. Tapi tergantung lagi dari pemakaian. Kalau pemakaian normal bisa sampai 4 tahun baru ganti baterainya. Filternya pun hebat dan hemat, gantian setelah mencapai pemakaian di 700 sampai 800. Kita asal ambil tengah biasanya di 750 liter lagi. Seperti itu. 750 liter itu kurang lebih bisa dipakai kalau seharinya pakai 5 kali, lima, lima kalinya lainnya di kadar penuh, itu bisa sampai 1,5 sampai 2 tahun baru ganti filter. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan lebih sering, gitu maka filternya juga akan lebih cepat habis sehingga filternya mungkin 1 tahun sudah harus ganti filter. Patokannya adalah di 750 liter sampai 800 liter pemakaian. Pasti sebenarnya keajaiban teman dari dia mengandung ketika air masuk ke filtrasi tadi, airnya dirubah dari air biasa menjadi air dengan pH basa atau kita sebut dengan air alkali. pH-nya berkisar di 7,5 sampai 8,5. Nilai ini tergantung dari air awalnya. Jadi misalnya ibu menggunakan ini masuk ini adalah air suling atau air tadi misalnya air
galon tapi yang hasil suling ya yang murah itu biasanya setelah pakai Nescafe pH-nya mungkin di 7,5 gitu. Tapi kalau ibu pakai air diminum dalam kemasan yang itu biru, saya sebut merek ya, merek A atau yang merek W itu kan, nah itu bisa sampai 8,5. Kenapa? Karena dari awal nilainya sudah bagus sebenarnya. Nilai awal, nilai pH si merek air minum dalam kemasan itu sudah bagus sebenarnya. Ditambah dengan Nescafe, maka keluar bisa sampai di 8,5. Artinya sudah jadi air yang alkali. Lalu selain air yang menjadi basa, ada juga mineral-mineral yang ada di dalamnya. Yaitu ada vanadium, ada kalsium, zinc, dan banyak mineral lainnya. Seperti itu. Ini disebut apa analisnya. Next. Ya. Nah, lalu apa manfaat dari mineral-mineral tadi? Kalau berdasarkan riset dari Kim, mineral terutama vanadium ya, ini sangat-sangat bermanfaat dan masih langka sebenarnya vanadium ini, di mana vanadium ini bagus untuk penderita diabetes, anti kanker, dan juga untuk promote ke tulang. Atau kemarin juga bisa bagus untuk yang punya penyakit hipertensi. Gitu. Kalau diabetes gimana? Nah, vanadium ini bisa merangsang untuk pankreas memproduksi insulin lebih banyak atau sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi untuk penderita diabetes tipe 2, di mana uh, insulinnya masih ada namun kurang, artinya misalnya gulanya yang masuk 100 itu di cuma bisa 20 gitu. Nah, vanadium ini merangsang pankreas untuk memproduksi insulin lebih banyak, gitu. Sehingga sesuai dengan istilahnya gula yang harus dipecah, gitu. Oleh karena itu, vanadium sangat-sangat baik dikonsumsi untuk penderita diabetes. Nah, vanadium ini juga ternyata bisa sebagai bersifat anti kanker dan juga menentukan apa kita bilang nadi pembuluh darah, sorry, pembuluh darah kita, apalagi untuk penderita-penderita hipertensi atau masalah jantung itu biasanya tensinya naik, di mana penyebabnya karena kelenturan pembuluh darahnya yang tidak lentur lagi karena darahnya yang kental atau darahnya banyak plak buat kolesterol gitu. Kendalanya atau kelenturan dari pembuluh darahnya itu sudah berkurang. Nah, vanadium itu berfungsi untuk melenturkan atau menormalkan pembuluh darah. Lalu ada kalsium, nah ini mungkin sudah banyak yang tahu ya kalau kalsium bagus untuk otot, tulang, juga untuk bisa untuk kontrol berat badan juga seperti itu. Lalu ada zinc, ini bagus untuk hormon, bagus untuk daya tahan tubuh, untuk proses penyembuhan luka dan lain. Lalu juga ada tembaga, ini buat proses juga dan apa merangsang pembentukan kolagen. Kolagen tahu ya untuk kulit biasanya. Gitu. Tapi sebenarnya kolagen untuk seluruh tubuh kita bukan hanya. Nah, alkali. Tapi saya bilang saya airnya di 7,5 sampai 8,5 ya, di mana air ini bagus sekali, sorry, itu bagus untuk imun sistem atau apa sistem imunitas tubuh, untuk kelelahan, untuk meningkatkan apa memori daya tangkap dan juga daya ingat, lalu juga untuk kulit, untuk kulit yang apa istilahnya kita bilang kurang glowing atau kurang cerah dan juga permasalahan kulit, lalu juga eh, yang namanya tadi pembuluh darah ya, khusus untuk pembuluh darah kita. Ini juga studi di 2012 mengenai manfaat dari alkali, di mana dia bisa apa namanya untuk asam lambung gitu, di mana air basah itu bisa membantu menaktifkan pepsin, enzim utama yang menyebabkan refleks asam atau gejala asam lambung. Jadi prinsipnya sebenarnya eh, dasar sekali di mana asam lambung dalam lambung kita asamnya kan naik ya dalam bentuk gas sebenarnya. Nah, asam itu kan karena pH-nya kurang lebih 4 atau 3 sampai 4 tergantung keparahan asam lambung. Nah, alkali yang bersifat basa itu masuk ke dalam tubuh kita. Basa ketemu asam maka diusahakan untuk arahnya ke. Itulah kenapa sebenarnya kita disuruh makan buah, sayur, jus dan lain-lain. Kenapa? Karena buah dan jus rata-rata itu bersifat basah. Buah itu rata-rata bersifat basah. Buah yang banyak airnya, banyak kandungan airnya itu rata-rata buah yang mengandung basah.
atau pH-nya basah. Gitu. Nah, karena air kali juga bisa bantu untuk usus besar. Jadi bagus juga untuk pencernaan, mendukung sistem kekebalan tubuh dan menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan di sini adalah bukan jadi kenyang ya, bukan. Tapi ketika Anda berolahraga lalu minum alkali, maka metabolisme atau proses metabolismenya terbakarnya akan lebih optimal. Gitu kan? Kalau olahraga kan kalorinya terbakar ya, atau jumlah kalorinya akan banyak yang terbakar atau berkurang. Nah, air alkali itu memperbanyak jumlah kalori yang terbakar, mengoptimalkan proses metabolisme. Nah, ini juga manfaat lain, bisa buat tadi tulang, penyerapan tulang, menyediakan juga tadi kalsium ya untuk osteoporosis, membuang limbah asam, dan lain lagi lah. Apa, melindungi tulang, lalu juga imun booster dan lain. Nah, spesifikasi seperti ini USB Type-C ya. Jadi, ini sambil saya buka aja. Jadi, kalau di dalam sudah disediakan untuk kabel Type-C-nya, tapi kepalanya beli sendiri ya, kabel datanya bisa dasar handphone ya, yang mana saja, yang berarti masuk ke kabel data Type-C seperti itu. Lalu kapasitas sebagai salah tadi 800 liter ya, 350 sampai 800 itu salah. Terus kapasitas itu tadi 1,4 ya. Jadi total 2,8 liter jadi 1,4 input 1,4 output. pH-nya di sekitar tadi di setengah sampai 8,5 ya. Uniknya dalam instalasi, mulai digunakan higienis, memproduksi air mineral kalian sehat, kemampuan penyaringan yang bagus dan lain-lain. Harganya terjangkau dan lain. How it works-nya ya, gitu. Jadi ini sebenarnya filternya ada tiga, cuman di yang di kita ambil yang satu saja. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat yang demonya yang air kotor ya. Nah, air kotor itu kita filternya yang sebelahnya. Tapi jadi filter yang kita masuk air yang tengah, yang mineral. Gitu. Jadi eh, apa namanya air yang masuk itu harus sudah air kayak minum ya, bukan air. Nah, itu aja manfaat dari Next Life secara keseluruhan meningkatkan manfaat. Eh, jadi ini nasi bisa dimasak ya Bapak Ibu semua. Nasi ini setelah melalui proses penyaringan di Next Life, nah, air ini tidak harus konsumsi langsung. Bisa dijadikan kopi, teh, lalu juga bisa dipakai untuk memasak, membersihkan buah dan sayur, lalu juga bisa untuk apa namanya eh, hanya perlu dicas, tidak perlu instalasi, jadi bisa dibawa-bawa. Apa namanya penjari yang mudah apa yang tidak mahal dan yang mudah dibawa, terus juga madu mineral yang baik untuk tubuh dan lain-lain.